Ya, masih ketemu saya Aji Smart dan juga Bapak Heri Agustiawan, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, dan kita masih berbincang-bincang nih. Ya, Pak Ketua, tadi sudah kita ngobrol sedikit tentang perjalanan dari Pak Ketua sendiri, Pak Ketua ya. Nah, terus Pak Ketua, tentang keluarga Pak Ketua sendiri, itu Ibu ada di mana? Ada di Sudimoro. Ada di Sudimoro. Untuk berapa anak sekarang Pak Ketua? 3. Sekarang ini 3. Umurnya? Yang pertama itu kelas 1 SMA. Itu kelahiran tahun 2006. Jadi kalau sekarang berapa tuh? 16 ya. 16 tahun ya. Jalan 17 berarti. Ya. Kemudian yang kedua itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD, Kelahiran tahun 2011. Berarti udah 11 tahun ya. 11 tahun. Nah, terus yang ketiga baru umur 3 tahun. Oh, seperti itu Pak Ketua ya. Kalau Nyonya sendiri apa pekerjaannya selain ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga aja. Enggak ikut organisasi atau gimana? Enggak, pure mengurus keluarga. Mengurus keluarga ya. Pernah nggak mendampingi keluarga Pak Ketua saat Pak Ketua ada? Ya pernah. Pernah ya, seperti itu Pak Ketua ya. Apa nih tanggapan dari Nyonya sendiri? Ya kalau istri saya sangat mendukung. Sangat mendukung Pak Ketua. Mendukung segala aktivitas saya. Ya kadang-kadang istri saya juga dampingi pas ada diklat di Jakarta atau pelatihan tentang kepemimpinan apa gitu, kadang ikut juga. Oh, ikut juga Pak Ketua ya. Nah terus Pak Ketua kan selain Ketua DPRD, Pak Ketua kan adalah sosok orang tua nih. Apa sih Pak Ketua, harapan Pak Ketua sendiri untuk anak-anak Pak Ketua sendiri? Ya, yang jelas prinsipnya sederhana lah ya. Hidup kita akan berarti apabila kita berarti pula bagi hidup orang lain. Hidup kita akan berarti apabila kita berarti bagi orang lain. Bagi hidup orang lain. Itu yang selalu Pak Ketua tanamkan. Jadi sebisa mungkin gimana kita bisa memberikan manfaat. Gitu. Seperti itu Pak Ketua ya. Jadi untuk cita-cita mereka apakah diharuskan? Saya bebasin. Dibebaskan. Saya bebaskan. Seperti itu Pak Ketua ya. Oke. Sesuatu yang bijak ya Pak Ketua ya. Nah terus Pak Ketua, dengar kabar nih Pak Ketua, katanya Pak Ketua ini pernah menjadi di insan media juga Pak. Pernah. Nah itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2002, 2003. 2002 sampai 2004 malah. Itu di mana? Ada di beberapa media. Yang pertama saya di Radar Lampung. Radar Lampung. Grup Jawa Pos. Kemudian saya pernah juga di Lampung Express. Pernah terus waktu itu kelola majalah punya Pemda Tanggamus juga pernah. Oh gitu. Itu sebagai apa di situ Pak? Wartawan. Sebagai wartawan juga. Oh pernah melakukan itu Pak Ketua ya? Pernah. Setelah lulus kuliah atau gimana? Setelah lulus kuliah itu saya lulus kuliah 2002. Kemudian sempat coba sekitar 6 bulan sempat coba wira swasta, di Bandar Lampung. Terus belum berhasil, terus saya masuk di media jadi wartawan. Di media itu. Iya. Terus apa nih yang bisa Pak Ketua ambil dari media itu sendiri? Iya. Yang jelas kalau wartawan itu dia sebetulnya memiliki posisi yang sangat penting karena wartawan yang mencari berita, mencari informasi untuk disampaikan ke masyarakat, sehingga nanti persepsi publik itu tergantung dari informasi yang diterima. Nah, oleh sebab itu dengan adanya fungsi yang sangat penting itu juga mempunyai tanggung jawab yang besar juga wartawan untuk bisa memberikan informasi yang bermanfaat, informasi yang memang benar-benar objektif gitu ya. Kemudian informasi yang memiliki nilai-nilai untuk perkembangan zaman ke depan gitu. Jadi seorang wartawan ini memang bebas, tapi bebasnya itu juga sebetulnya punya tanggung jawab bagaimana supaya masyarakat kita itu bisa ke depannya itu terbangun melalui informasi-informasi yang mereka dapat sehingga bisa lebih maju. Nah, oleh sebab itu teman-teman wartawan harus paham posisi dan fungsi ini gitu. Iya, betul. Ketika informasi yang disampaikan atau yang beredar ke publik justru informasi-informasi negatif atau informasi yang salah, apalagi yang justru akan memberikan dampak yang buruk, apakah itu disintegrasi, kemudian adanya perpecahan antar golongan, ada permusuhan antar agama, antar suku, ini justru akan kontraproduktif dan itu yang harus dihindari. Oh, seperti itu. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab itu kan. Dan menurut saya wartawan, saya merasa beruntung saya pernah sempat di dunia jurnalistik karena dengan kita pernah menjadi wartawan kita semakin banyak relasi, kemudian kita juga banyak tahu hal.
Kalau wartawan ini kan nggak perlu tahu banyak, Betul. tapi yang penting dia banyak tahu. Ya, gitu kan. informasi tadi itu. Ya, persoalan ini dia tahu, persoalan ini tahu, Betul. persoalan ini tahu, persoalan ini tahu. Karena kalau yang dia paham terhadap satu persoalan berarti dia ahli. Iya, betul, benar. Kalau wartawan nggak harus dia tahu dalam kan, tapi dia banyak tahu tentang Ya. hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ya, betul. Itu salah satunya Pak Ketua ya. Tapi memang itu bisa dikatakan syarat wajib nih ya Pak Ketua ya. Iya. Wajib dia harus mengetahui keseluruhan itu Pak Ketua. Iya. Oke Pak Ketua, dari bicara masalah dari media tadi Pak Ketua. Terus dari media Pak Ketua sendiri mulai terjun ke dunia politik. Itu kenapa ada pemikiran langsung mau terjun ke dunia politik? Ya, pertama mungkin kalau saya dari dulu memang suka berorganisasi, kemudian kebetulan saya juga masuk di ilmu sosial dan politik. Kemudian saya tahun 2004 itu di pemilu 2004 itu saya masuk sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan. Saya waktu itu ketua PPK. Pada saat itu? Ya, 2004 ketua PPK di Semaka kan. Semaka. Nah, selesai pemilu 2004, begitu masa ini tugasnya PPK ini selesai, saya masuk PDI Perjuangan. Oh, seperti itu. Tahun berapa itu Pak Ketua? Saya 2005. Waktu itu saya jadi ini dulu, bendahara ranting. Nggak langsung itu ya. jadi pengurus di kecamatan atau di DPC. Oh, masih ranting dulu yang Masih dipimpin. saya dari bendahara ranting dulu. Kemudian baru dari ranting saya terus jadi ketua PAC PDI Perjuangan di Semaka 2 periode. 2 periode. Oh, Ya, 2005, 2010, 2015. Oh gitu. Baru langsung terjun ke. Nah, kenapa Pak Ketua sendiri sekarang kenyataannya kan sekarang ini sudah menjadi ketua dewan ya Pak Ketua. Itu gimana ceritanya itu Pak Ketua? Ya, kalau posisi ketua DPRD itu kan memang rekomendasinya dari Ibu Ketua Umum. Jadi memang di aturan kita bahwa partai pemenang yang memperoleh kursi terbanyak Iya. itu dia berhak atas posisi ketua. Kemudian yang di bawahnya wakil ketua, di bawahnya lagi wakil ketua, di bawahnya lagi wakil ketua kan. Iya. Perolehan kursinya berurutan begitu. Kebetulan PDI Perjuangan kan terbanyak pertama, betul. jadi berhak atas posisi ketua. Nah, siapa orangnya ya partai yang menunjuk gitu. Oh, seperti itu Pak Ketua. Iya. Ya? Pada saat Pak Ketua sendiri ditunjuk, apa yang ada di pikiran Pak Ketua? Ya, yang jelas waktu itu ya kita merasa ada amanah yang besar dari ketua umum partai untuk mengemban tugas sebagai ketua DPRD, dan saya berusaha untuk bisa menjalankan dan menjaga amanah itu. Gitu. Iya, seperti itu ya Pak Ketua. Iya, gitu Kira-kira ada nggak kira-kira apa beban atau apa gitu Pak Ketua? Ya, setiap tugas ataupun fungsi kita pasti mengandung beban, mengandung risiko, Ya, mengandung betul. beban, mengandung tanggung jawab. Ya, tinggal kita menjalankannya ya sebisa mungkin. Kita harus selalu ingat bahwa pada dasarnya kita ini tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Iya, betul. Oleh sebab itu ketika kita mendapatkan amanah itu, ya kita semaksimal mungkin juga bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin, sehingga kita mudah-mudahan ya bisa menyelesaikannya dengan baik segala tanggung jawab kita. Amin, seperti itu Pak Ketua ya. Nah, terus Pak Ketua bicara untuk pertanyaan terakhir nih Pak Ketua. Bicara soal tentang yang lagi marak nih di era-era sekarang ini tentang minyak goreng dan juga sembako yang lagi mulai naik-naik nih Pak Ketua. Nah, Pak Ketua sebagai wakil rakyat apa sih yang bisa disampaikan sama Pak Ketua sendiri? Atau apa sih cara jitunya untuk mengatasi semua permasalahan ini? Ya. Jadi memang segala sesuatu di dunia itu pasti ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Saya ambil contoh, saya ingat betul waktu itu krisis moneter 97, di mana nilai angka rupiah itu jatuh, anjlok, dolar naik. Betul. Di beberapa bagian daerah di Republik ini, mungkin sebagian merasakan itu sebuah hal yang menyulitkan. Iya. Karena ketika dia beli, dia belanja, harganya naik gitu kan. Tapi di daerah tempat kita, apalagi yang waktu itu penghasil lada, kopi yang memang pangsalnya ekspor, itu jadi berkah. Iya. Banyak yang kaya mendadak. Iya, Ya kan? Nah, artinya ketika bicara soal kenaikan sembako, kenaikan barang-barang, sekarang di setiap momentum pasti akan ada yang namanya naik turun barang, itu pasti ada. Betul. Di era siapapun. Seperti BBM dulu di era
presiden dari mulai Pak SBY kita ingatkan, kemudian mungkin dari Gus Dur, dari Ibu Mega, kemudian juga dari sampai sekarang Pak Jokowi, pasti kayak BBM adalah pernah mengalami kenaikan. Begitu juga sembako pernah mengalami kenaikan. Karena memang kebutuhan sama ketersediaan stok ini kan pasti mempengaruhi harga. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyikapi kondisi ini dengan baik? Pemerintah dalam hal ini juga punya tanggung jawab tentunya untuk menjaga supaya keseimbangan ini tetap terjaga. Iya. Karena tugas pemerintah itu memang menyeimbangkan antara pembeli dengan penyedia ini supaya ketemu di titik temu harga yang pas. Nah, kita sebagai masyarakat kita boleh melakukan kritik, tapi kita juga harus punya kemampuan kita untuk beradaptasi dengan keadaan itu supaya kita juga tidak menjadi lemah. Contoh, apalagi kita yang di kampung, ketika memang minyak goreng lagi mahal, ya kenapa enggak kita coba buat minyak dari kelapa, kan kita sumber kelapa kan banyak. Betul. Nah, ini kan sebuah persoalan, tetapi di balik itu kalau kita mau berpikir lebih jeli bahwa di situ juga ada peluang. Betul. Nah, kenapa BUMDes kita nggak mencoba usaha pembuatan minyak goreng gitu kan? Memanfaatkan momen tadi itu ya, Pak Ketua ya. Kita sudah belajar, oh minyak goreng ternyata ini kebutuhan dari semua rumah tangga ibu butuh minyak goreng tinggi nih. Iya, betul. Nah, kenapa BUMDes kita itu nggak mulai berpikir, oh ini banyak kelapa di daerah kita. Ayo kita undang orang yang bisa ngajarin bagaimana membuat minyak goreng yang mungkin lebih tahan lama untuk nggak tengik baunya gitu ya. Nah, kita undang, kita kerjasama. Kalau nggak tahu, minta fasilitas dari pemerintah daerah atau dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk menyediakan tutor-tutor yang bisa mengajarkan pembuatan minyak goreng yang tahan lama. Nah, habis itu kan bisa tuh satu BUMDes itu buat kemudian dikonsumsi untuk satu kecamatan. Nanti BUMDes yang lain juga dia membuat gula merahnya. BUMDes yang lain apakah ternak telur ayamnya. Jadi pemikiran-pemikiran dan ide kreatif ini harus dikembangkan di saat masa-masa yang kita anggap sulit gitu. Betul, Pak Ketua. Jadi daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin, itu istilahnya begitu. Betul, Pak. Salah satu itu pesan yang bagus ya, Pak Ketua ya. Ya, kita masuk ke dalam satu pertanyaan terakhir nih, Pak Ketua. Yaitu pertanyaan cepat. Ini lebih rileks, Pak Ketua. Dijawab dengan cepat. Hanya waktu untuk berpikir saya cuma berikan waktu 1 detik. Untuk berpikir, Pak Ketua. Ya, boleh salah tapi ya. Boleh salah. Kalau bisa boleh benar, Pak Ketua. Boleh benar kalau bisa. Oke, Pak Ketua ya. Dikritik ke masyarakat atau mengkritik? Dikritik. Apa alasannya? Ya, saya lebih suka kalau saya dikritik. Karena dengan kita dikritik berarti ada yang peduli dengan kita untuk perbaikan diri kita gitu. Oke, cocok. Oke, untuk yang kedua, memilih pekerjaan atau hobi? Pekerjaan. Apa alasannya? Ya karena kalau kita sudah mencintai pekerjaan, maka kita akan merasakan tanggung jawab itu bukan sesuatu beban, tapi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang ya harus kita selesaikan, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan rasa bahagia. Betul. Tapi kan hobi juga itu bisa menyelesaikan secara rasa bahagia. Iya, tapi ketika hobi aja kan hanya urusan kita. Kalau pekerjaan kita bisa dengan urusan orang banyak kaitannya. Oke, cocok. Oke, yang ketiga, Pak Ketua. Pak Ketua lebih memilih jadi ketua dewan atau lebih memilih jadi suami yang baik? Suami yang baik. Alasannya? Karena kalau kita jadi suami yang baik, kita bisa jadi apa saja ya, tapi kita dalam koridor suami yang baik. Berarti seperti itu. Kalau saya masih jadi suami baik, berarti saya masih dipercaya untuk jadi ketua dewan lagi. Oke, Pak Ketua. Yang terakhir, takut kehilangan pekerjaan atau takut dosa di mata Tuhan? Ya, takut dosa di mata Tuhan. Apa? Ya kalau kita sudah takut dosa di mata Tuhan, mudah-mudahan ya pekerjaan-pekerjaan apapun juga bisa kita lakukan dengan penuh rasa syukur. Iya, betul. Oke. Sudah cukup nih Pak Ketua. Pertanyaan Pak Ketua. Jadi terima kasih nih bincang-bincang kita di siang hari ini Pak Ketua ya. Semoga puasa kita ini diterima sama yang kuasa Pak Ketua. Kita selalu diberikan semangat dan juga kesehatan Pak Ketua ya. Ya seperti yang diomongin oleh Bapak Heri Agus Setiawan, bahwasanya jadikanlah diri kita itu berarti untuk masyarakat. Karena apa? Karena jika kita terpakai oleh masyarakat berarti kita benar-benar akan diingat oleh masyarakat. Seperti itu Pak Ketua ya. Ya terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu Pak Ketua ya. Terima kasih banyak. Ya.
Dan akhirnya saya Aji Semat, Wilda Nuryanti, dan juga Bapak Heri Agus Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.